Upaya pemberantasan narkoba di Indonesia kembali disorot setelah terungkap kasus di lapas keterlibatan artis penemuan ladang ganja dan home industri tembakau sintetis. Puncaknya Presiden Prabowo menyaksikan pemusnahan 214,84 ton narkoba di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kasus narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan kembali mencuat setelah mantan pesinetron Ahmad Zoni kedapatan mengedarkan sabu dan tembakau sintetis dari dalam rutan Salemba. Dari hasil penyelidikan, Ahmad Zoni bekerja sama dengan sejumlah tahanan dan pihak luar lapas. Polisi kemudian memindahkan Amar ke lapas super maksimum security di Nusa Kambangan karena dinilai beresiko tinggi dan terlibat dalam jaringan distribusi narkoba antar napi. Beberapa pelanggaran kasus narkoba yang sudah dilakukan yang sekarang juga masih dalam proses hukum dan terus berjalan. Tidak pandang bulu, siapapun itu terbukti melakukan pelanggaran narkoba khususnya, maka salah satu treatment yang diberikan adalah pemindahan ke lapas super maksimum Nusa Kambangan. Dari sisi produksi, aparat terus menemukan ladang ganja di berbagai daerah. Kodim 0205 Tanah Karo bersama Polres Tanah Karo menemukan ladang ganja di tengah hutan Deleng Sibuaten, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Temuan bermula dari laporan warga mengenai adanya tanaman ganja yang tumbuh di tengah hutan. Petugas TNI Polri yang menyusuri lokasi menemukan sekitar 400 batang tanaman ganja siap panen. Dengan ketinggian 2 hingga 3 meter, seluruh tanaman ganja langsung dicabut dan dimusnahkan di tempat. Hasil dari temuan yang kemarin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penanaman ganja. Kemudian kami mengumpulkan data, kemudian kami cek lokasi, kurang lebih jam 3 sore kemarin kami sudah cek, ternyata ada penanaman ganja. Hitungannya sih sebenarnya secara kasarannya itu sekitar ada 400 batang dengan jumlah 20 kali 20. Polisi juga menyoroti tren baru produksi rumah narkoba jenis tembakau atau rokok sintetis. Video amatir Satres Narkoba Polresta Bandung mengungkap pelaku berinisial Z membuat tembakau sintetis rumahan di Padaulun, Kabupaten Bandung. Dari lokasi ini, polisi mendapati 1 kilogram lebih tembakau sintetis siap edar. Pelaku mengaku sudah 3 bulan membuat barang haram tersebut di rumahnya dan menjualnya di media sosial. Selain Z, polisi juga menangkap 30 pelaku kasus narkoba sepanjang Oktober. Sedangkan TKP yang kedua di Padaulun, Kecamatan Majalaya, kita amankan dari tersangka inisial Z dan R sebanyak 1.550 gram narkotika jenis tembakau sintetis. Langkah tegas pemerintah diperlihatkan saat Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pemusnahan 214,84 ton barang bukti narkoba senilai lebih dari 29,3 triliun rupiah di Mabes Polri pada 29 Oktober 2025. Pemusnahan itu melibatkan ganja, sabu, ekstasi, heroin, tembakau gorila, hingga kokain. Hasil sitaan dari berbagai operasi nasional. Polri telah bekerja keras bersama BNN dan yang lain-lain. Kita anggap narkoba ini sangat berbahaya untuk kita sekalian, ya. Tapi ini perlu semua pihak bekerja keras. Orang tua, guru, ya, guru sekolah, lingkungan, ketua RT, kepala desa, semuanya harus bekerja. Tidak boleh kita izinkan narkoba ini didistribusikan. Begitu ada indikasi, ada yang mau jual, ada yang tahu, lapor segera. Nanti saya kira perlu tambahan
pusat-pusat rehabilitasi, ya. Ada beberapa kabupaten yang belum punya, kita harus segera nanti lengkapi, ya. Karena ini sangat berbahaya. Tadi saya sampaikan ke Kapolri kalau ada indikasi pabrik mau di ini, atau saya ingin hadir juga pada saat itu, ya, untuk memberi penekanan bahwa ini usaha kita semua. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut 214,84 ton narkoba senilai 29,3 triliun rupiah bisa menyelamatkan lebih dari 629.000 warga dari potensi penyalahgunaan narkoba. Psikolog forensik Reza Indragiri mengkritisi penanganan penyalahgunaan narkoba. Ia menekankan perlunya perbaikan program rehabilitasi agar penanganan lebih efektif. Ketidakseriusan negara dalam mengenakan perlakuan yang jitu terhadap para penyalahguna narkoba. Sebagai misal, kalau ternyata program rehabilitasinya tidak ada, atau ada namun tidak efektif, ada namun efektif namun tidak tuntas, kita ingin menyalahkan siapa? Sekali lagi, ini bukan semata-mata masalah yang dihadapi oleh si penyalahguna, tapi barangkali ada agenda besar yang harus dilakukan oleh negara terkait dengan penanganan masalah yang satu ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut ketamin atau etomidate menjadi tren baru penyalahgunaan narkoba. Kapolri menyebut penyalahgunaan kedua senyawa itu belum bisa dipidana. Polri berkoordinasi dengan Kemenkes dan lembaga terkait mencari terobosan hukum. Hasil temuan di lapangan saat ini terjadi tren baru yang cukup mengkhawatirkan, yaitu maraknya penggunaan senyawa berbahaya berupa ketamin yang digunakan dengan cara dihirup melalui hidung, serta etomidat yang dicampur dengan liquid vape dan kemudian dihisap menggunakan pouch, agar dapat dilampirkan dalam daftar yang dimuat dalam revisi Undang-Undang Narkotika, termasuk dalam jangka pendek dituangkan dalam lampiran Permenkes terkait penggolongan narkotika. Dengan demikian diharapkan ke depannya penyalahgunaan kedua senyawa berbahaya tersebut dapat dipidana. Kasus penyalahgunaan etomidate pernah menyeret selebritas JF pada 4 Mei 2025 setelah Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkap penyelundupan rokok elektrik jenis vape berisi zat bius tersebut. JF diduga menjadi otak penyelundupan etomidate yang merupakan obat bius untuk tindakan operasi terdeteksi terkandung dalam cairan katris rokok elektrik. Lalu untuk yang terakhir yang kita tetapkan sebagai JF, untuk perannya adalah yang pertama, dia adalah orang yang berkomunikasi dengan bandar, yaitu EDS, dalam pembawaan cartridge pot berisi liquid dari Malaysia ke Indonesia. Yang kedua, dia juga yang menyediakan kurir untuk menjemput cartridge pot berisi liquid yang mengandung etomidate. Yang ketiga, dia adalah orang yang mempersiapkan dari awal, memonitor dan memfasilitasi penjemputan cartridge pot berisi liquid yang mengandung etomidate. Awalnya polisi menangkap tersangka pertama berinisial BHR yang berperan sebagai kurir. Penangkapan dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi kemudian menangkap tersangka kedua berinisial ERT yang berperan sebagai penghubung. Setelah memeriksa BHR dan ERT, polisi kemudian menangkap tersangka ketiga, yakni EDS, yang berperan sebagai penyedia barang di luar negeri. Dari hasil pemeriksaan tiga tersangka, muncul nama JF yang merupakan seorang public figure. JF berperan sebagai inisiator pembelian rokok elektrik berisi etomidate dari Malaysia. Polisi menyebut JF, EDS, dan ERT berkomunikasi dalam sebuah grup WhatsApp untuk membeli rokok elektrik berisi etomidate di Malaysia. Ternyata grup itu berisi tentang komunikasi untuk melakukan pemesanan, pembelian, dan membawa dari luar negeri, khususnya Malaysia, ke Indonesia. Grup WhatsApp tersebut dibuat oleh tersangka JF pada 24 Februari 2025. JF ini adalah orang yang membuat grup WhatsApp pertama kali untuk mengatur dan berkomunikasi dengan ketiga orang untuk melakukan
pembawaan barang bukti Etomidet dari Malaysia ke Jakarta. Kepada polisi, para tersangka mengaku telah 6 kali membawa rokok elektrik Etomidet ke Indonesia sejak 2024. Mereka sudah 6 kali melakukan proses pembawaan barang bukti, barang berupa zat Etomidet dari luar negeri. Bukan hanya dari Malaysia, tetapi juga dari Thailand. Obat Etomidet yang dibawa dari Malaysia sudah dalam bentuk cartridge, yakni wadah penampung cairan rokok elektrik jenis vape. Si BHR ini awalnya membawa 100 cartridge pot, ya, isinya kurang lebih sekitar 3-5 mili. Jadi orang yang membawa ke Jakarta itu membawa cartridge itu sudah dalam bentuk kemasan, baru dipasangkan ke rokok elektriknya. Ya, jadi tidak ada isi ulang seperti rokok elektrik biasa di sini. Jadi begitu habis, ya cartridge potnya dibuang, tidak bisa digunakan. Dan harus beli lagi. Harus beli lagi. Satu buah cartridge Etomidet akan dijual dengan harga 3 hingga 4 juta rupiah. Selain dijual, barang tersebut juga dipakai para tersangka. Mereka membeli di luar negeri itu kurang lebih sekitar 800 sampai 1,3 juta rupiah. Memang mereka menjual ini di kalangan terbatas, artinya orang yang mereka tahu dan kenal. Karena mungkin dengan harga segitu mungkin tidak bisa gampang juga menjualnya. Penyalahgunaan obat keras Etomidet memiliki dampak berbahaya bagi tubuh. Dia menurunkan tingkat kesadaran dari full responsif seperti kita, kualitasnya, kuantitasnya, ke dalam keadaan yang sama sekali paling rendah atau menyerupai koma. Polisi bersama Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mengungkap penyalahgunaan obat bius Etomidet dalam rokok elektrik jenis vape. Etomidet ditemukan dalam kemasan wadah cairan rokok elektrik atau cartridge yang dibawa tersangka dari Malaysia. Zat Etomidet digunakan di dunia medis dalam prosedur anestesi untuk membuat pasien tidak sadarkan diri. Obat ini bekerja dengan membuat pasien tertidur dalam waktu singkat. Kami menemui dokter spesialis anestesi untuk mengetahui lebih jauh dampak penyalahgunaan Etomidet. Etomidet di dalam pelayanan anestesi termasuk golongan obat anestesi intravena. Diberikannya harus secara intravena atau masuk ke dalam pembuluh darah lewat suntikan. Dia menurunkan tingkat kesadaran dari full responsif seperti kita, kualitasnya, kuantitasnya, ke dalam keadaan yang sama sekali paling rendah atau menyerupai koma, yaitu masuk ke dalam anestesi umum. Penyalahgunaan Etomidet dalam rokok elektrik merupakan tindakan berbahaya yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Efek yang terjadi pada saat anestesi tadi dan ini disalahgunakan tentu akan membuat orang yang menyalahgunakannya itu berada dalam resiko. Jadi tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dia dalam bahaya. Dia tidak bisa berfungsi, tidak sadar, tidak bisa berpikir. Berarti ini tidak lazim ya, dokter? Tidak lazim sama sekali, ya. Menurut dokter psikiatri adiksi, penyalahgunaan Etomidet dapat menimbulkan efek adiksi dan berdampak serius bagi fungsi organ tubuh maupun fungsi otak. Kalau sudah misuse, ya efeknya mungkin di awal-awal tidak terlalu terasa, tapi lama-lama pasti akan ada efek lanjutan. Ya, efek lanjutannya bisa secara fisik, yaitu ke organ-organ tubuh, dan juga bisa juga ke arah otak. Obat-obatan anestesi atau penenang yang secara umum digunakan itu memang efeknya juga sama, artinya membuat ada perubahan neurokimia di otak. Ya, perubahan neurokimia di otak itulah yang akhirnya lambat laun bisa menyebabkan masalah adiksi. Gitu. 4 tersangka penyalahgunaan obat bius Etomidet dalam rokok elektrik dijerat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan ancaman 12 tahun penjara. Ketiadaan regulasi yang khusus mengatur rokok elektrik jadi celah terjadinya penyalahgunaan.
ketika ada kelemahan di dalam sistem kita dalam konteks baik regulasi maupun penegakan hukumnya, biasanya para pelaku kejahatan masuk ke sana. Jadi belum ada kebijakan baru yang terkait dengan bagaimana regulasi kita terkait dengan rokok elektronik, termasuk juga yang rentan untuk menjadi semacam katakanlah alat ya untuk kemudian katakanlah memfasilitasi peredaran narkotika di Indonesia. Menanggapi bermunculannya kasus penyalahgunaan obat keras melalui rokok elektrik, Kementerian Kesehatan mengaku tengah menggodok regulasi rokok elektrik melalui peraturan pemerintah. Kan kita dulu sebenarnya punya PP tentang tembakau dan zat turunannya ya, termasuk rokok di 109 tahun 2012. Tapi kemudian di sana belum mengatur tuh tentang rokok elektronik. Kemudian juga di PP yang baru itu juga disebutkan bahwa nanti nikotin, tar, dan juga ada bahan tambahan lainnya yang dilarang, itu juga akan dilakukan pengaturannya, dan ini pengawasannya oleh Badan POM. Penyalahgunaan etomidat dalam rokok elektrik telah marak di beberapa negara. Di Singapura, rokok elektrik yang mengandung etomidat dikenal dengan sebutan K-pot. Mengutip The Straits Times, K-pot menjadi masalah serius karena menyasar kalangan remaja. Sementara di Thailand, rokok elektrik etomidat dikenal dengan sebutan zombie cigarettes yang bisa mengancam nyawa penggunanya. Kasus serupa juga ditemukan di Taiwan. Rokok elektrik berisi etomidat dikenal dengan istilah zombie vape. Pada November 2024, pemerintah Taiwan resmi menaikkan status etomidat menjadi narkotika golongan 2. Petugas lapas Kota Bumi Lampung gagalkan penyelundupan narkoba lewat termos air. Kita laksanakan penggeledahan secara menyeluruh pada barang titipan itu, ditemukanlah 2 paket sedang berupa indikasinya adalah 1 ganja sintetis, yang kedua adalah sabu. Upaya penyelundupan narkoba jenis sabu dan ganja sintetis digagalkan petugas lapas kelas 2A Kota Bumi Lampung. Modus penyelundupan menggunakan termos air yang dititipkan ke petugas kebersihan. Namun petugas curiga karena usai menitipkan pelaku langsung meninggalkan lapas. Temuan narkoba, pihak lapas koordinasi dengan Satres Narkoba Lampung Utara untuk memburu pelaku. Sementara warga binaan telah diamankan. Lapas kelas 2 Kota Bumi berhasil menggagalkan percobaan penyelundupan narkoba ke dalam lapas. Kita laksanakan penggeledahan secara menyeluruh pada barang titipan itu, ditemukanlah 2 paket sedang berupa indikasinya adalah 1 ganja sintetis, yang kedua adalah sabu. Seorang perempuan berinisial EY ditemukan tewas di kamar rumahnya di perumahan Al-Kautsar, Dusun Sungai Mengkuang, Kabupaten Bungo, Jambi. Jenazah korban yang merupakan dosen sekaligus Ketua Prodi S1 Keperawatan Institut Administrasi dan Kesehatan Setisetio Muara Bungo ditemukan rekannya yang datang ke rumah korban dengan pintu belakang tak terkunci. Mirisnya, pelaku pembunuhan ternyata anggota Polres Tebo, Bribda Waldi. Penyelidikan sementara, korban dibunuh karena motif asmara. Kapolres Bungo memastikan penyelidikan tetap transparan meski pelaku anggota Polri. Menemukan keterkaitan dengan seorang oknum anggota Polri yang berdinas di Polres Tebo berinisial W. Setelah dilakukan pemeriksaan, interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Motif sementara diduga karena masalah pribadi dan hubungan asmara antara pelaku dan korban. Anggota yang bersalah akan diproses pidana umum dan juga kode etik kepolisian. Tidak ada toleransi.
M dan RA, mertua dan menantu di Goa, Sulawesi Selatan tewas ditikam tetangganya karena menyetel musik terlalu keras saat pesta miras. Saat korban melawan, pelaku langsung menikamnya. Melihat mertuanya tersungkur, sang menantu mencoba menolong, namun ikut ditikam. Keluarga korban marah dan merusak rumah pelaku dengan melempar batu. Pelaku kemudian menyerahkan diri ke Mapolres Goa dengan membawa sangkur sebagai barang bukti. 2 korban MD, di mana 1 pelaku inisial S juga telah menyerahkan diri di Polres Goa, dan saat ini kami melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap yang bersangkutan. Ada unsur dendam atau bagaimana Pak sebelum terjadinya peristiwa ini? Informasi awal seperti begitu, namun kami tetap mendalami motif daripada pelaku melakukan hal tersebut. Inilah momen ketika warga berbondong-bondong menggiring pelaku perampokan terhadap seorang lansia di Brebes, Jawa Tengah. Kejadian bermula ketika 3 pelaku dengan minibus menghampiri nenek berusia 75 tahun yang mengaku kenal anaknya dan mengajak masuk mobil. Di dalam mobil, pelaku mengambil kalung dan uang tunai Rp150.000 milik korban. Korban yang diturunkan dari mobil berteriak minta tolong hingga mengundang perhatian warga. 2 pelaku yang tertangkap warga nyaris dihakimi massa sebelum dibawa polisi. Berpura-pura kenal dengan anak korban, sehingga korban ini dirayu untuk diajak ngobrol di dalam mobil. Pada saat diajak ngobrol, tanpa disadari oleh para korban, itu diambillah kalung liontin dan juga uang sebesar Rp150.000. Kebetulan kan untuk korban ini usianya 75 tahun, jadi merasa tidak sadar. Kemudian 3 orang pelaku ini, yang 1 mengawasi di luar, yang 2 orang itu eksekusi di dalam. Setelah korban itu diambil liontin dan juga uangnya, kemudian diturunkan.